Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolik Ukren. Menjadi seorang Katolik tak hanya cukup bila hanya mengikuti misa di hari Minggu. Setiap orang Katolik dipanggil untuk aktif dengan sekuat tenaganya dalam menghidupi kehidupan menggereja. Kita memiliki 5 pancatugas gereja, yaitu liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Yang pertama liturgia, yang artinya ikut serta dalam perayaan ibadah resmi seperti misa dan ibadah sabda di gereja. Yang kedua, kerigma, yang artinya pewartaan, seperti mengikuti katekese online dan pendalaman iman yang diadakan paroki setempat. Yang ketiga, koinonia, yang artinya persekutuan, di mana umat Katolik dipanggil tak hanya misa di hari Minggu di gereja, namun juga aktif dalam persekutuan kategorial yang dibentuk oleh gereja setempat. Nah, contoh beberapa komunitas persekutuan tersebut dapat diikuti seperti akan kami jabarkan dalam video kali ini. Yang keempat, diakonia yang artinya pelayanan, yang bisa diikuti umat dengan bergabung baik memberi diri dalam pelayanan di gereja sebagai lektor maupun petugas tatip, serta juga dapat bergabung dalam yayasan sosial milik gereja. Dan yang terakhir, yang kelima, martiria, yang artinya setelah keempat pancatugas gereja ini, umat Katolik semakin mantap untuk menjadi saksi Kristus dengan menjadi garam dan terang bagi sesama. Dan berikut ini 15 komunitas kategorial milik gereja Katolik yang bisa diikuti oleh umat tak hanya datang misa di hari Minggu. Sudahkah mengenal 15 komunitas ini? Yuk kita bahas. 15. Yayasan Sosial Gereja. Gereja Katolik memiliki begitu banyak yayasan sosial gereja yang memenuhi tugas umat di bidang diakonia atau pelayanan. Bagi sahabat Katolik Ukren yang memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi, bisa bergabung dalam beberapa yayasan sosial gereja seperti Caritas Indonesia yang berfokus pada bantuan kemanusiaan untuk mereka yang tertimpa bencana. Ada juga Yayasan Vinea Dei yang berfokus pada bantuan pembangunan dan perenovasian gedung gereja Katolik yang dinilai tidak layak lagi untuk menampung umat, serta komunitas bakti sosial lainnya yang bisa umat ikuti sesuai paroki setempat. 14. Publikasi dan dokumentasi. Bagi sahabat Katolik Ukren yang memiliki ketertarikan di dunia fotografer, kameramen, maupun editor, bisa bergabung dalam komunitas bidang publikasi dan dokumentasi paroki setempat. Di sini, sahabat Katolik Ukren dapat memenuhi salah satu pancatugas gereja juga, yaitu diakonia, dengan menjadi kameramen untuk misa online, editor video misa online, bagian teknis dan sound system misa, mencetak warta paroki, serta bisa membuat majalah gereja, kumpulan hasil karya umat setempat. 13. Prodiakon. Bagi sahabat Katolik Ukren yang memiliki semangat melayani, bisa ikut mengambil bagian sebagai prodiakon. Selain bisa semakin mencintai Ekaristi, juga dapat membantu pastor setempat untuk membagikan hosti atau komuni. Nah, biasanya prodiakon ini hanya terdapat seperti di Pulau Jawa, karena mengingat dalam misa ada begitu banyak umat yang hadir, sehingga pastor membutuhkan bantuan untuk membagikan komuni. Sahabat Katolik Ukren yang berumur 35-55 tahun yang sudah menikah, dan yang berumur 45-55 tahun yang masih single, baik pria maupun wanita, dapat bergabung menjadi prodiakon. 12. Organis. Bagi sahabat Katolik Ukren yang terampil memainkan alat musik, dapat bergabung dalam komunitas organis gereja. Selain dapat melatih bakat dalam bermain musik, juga melayani Tuhan dengan talenta yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tugas organis yaitu mengiringi nyanyian umat selama misa berlangsung, maupun juga bisa bertugas dalam peribadatan komunitas-komunitas kategorial gereja, serta melayani dalam misa pemberkatan pernikahan. Bagi sahabat Katolik Ukren yang belum terampil, tak perlu takut, bisa datang ke paroki dan di sana akan dilatih sampai bisa. 11.
KUR. Hayo, siapa di sini yang suaranya bagus-bagus? Apalagi banyak orang mengatakan bahwa umat Katolik pintar nyanyi dan jago KUR atau KOR. Nah, buat sahabat-sahabat Katoliko keren yang suka bernyanyi, coba deh bisa gabung dalam KUR milik gereja paroki setempat, entah masuk dalam KUR komunitas, KUR lingkungan atau wilayah rohani, KUR OMK, KUR WKRI, KUR KBK, maupun KUR paroki. Intinya dalam komunitas KUR atau paduan suara ini, suara kita dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Sungguh sangat mulia kan? 10. Putra-putri altar. Putra-putri altar atau misdinar atau putra-putri sakristi ini cocok buat sahabat Katoliko keren yang duduk di bangku sekolah minimal kelas 1 SMP serta sudah menerima komuni pertama. Nah, selain bisa mendapat teman baru, sahabat Katoliko keren juga mendapat tempat yang istimewa saat misa, yaitu bisa duduk di altar gereja bersama pastor. Tugasnya yaitu membantu pastor dalam merayakan ekaristi seperti memegang wiruk, dupa, lilin, dan lain-lain. Tak hanya latihan gerakan, di sini sahabat Katoliko keren juga bisa beribadah bersama yang lainnya dan bahkan bisa siara bersama. 9. Marriage Encounter. Bagi sahabat Katoliko keren yang sudah memiliki pasangan atau yang sudah berkeluarga, bisa bergabung dalam komunitas Marriage Encounter. Marriage Encounter merupakan program yang tidak wajib untuk diikuti pasangan suami istri. Paroki mengusahakan membantu pendampingan perkawinan Katolik, salah satunya dengan wadah komunitas ini, yaitu Marriage Encounter. Selain bisa mendapat kenalan seiman yang baru, juga sahabat Katoliko keren bisa saling sharing kehidupan berumah tangga yang dapat saling menguatkan. 8. Choice. Jika sahabat Katoliko keren berusia antara 20-35 tahun dan belum menikah, recommended banget nih untuk ikut komunitas Choice. Komunitas ini masih terbilang baru di Indonesia dan belum ada di semua keuskupan. Choice sudah hadir di beberapa keuskupan seperti Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Manado, Keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Bogor. Choice adalah gerakan Katolik yang didedikasikan untuk melayani muda-mudi dewasa yang mendambakan kebangkitan rohani Kristiani, untuk mencintai umat manusia seperti halnya Yesus mencintai kita tanpa syarat. Di komunitas ini selain sahabat Katoliko keren mendapat banyak teman baru, juga siapa tahu bisa menemukan si itu loh pujaan hati yang seiman pula dengan mudah. Tak perlu lagi ribet-ribet ikut Take Me Out atau download aplikasi cari jodoh seperti Tantan. Hayo, siapa yang sudah download? 7. Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria. Tunggal Hati Seminari atau THS dan Tunggal Hati Maria atau THM adalah sebuah aliran dari bela diri Indonesia pencaksilat yang bernafaskan agama Katolik atau bela diri khas Gereja Katolik Indonesia. Tunggal Hati Seminari untuk laki-laki dan Tunggal Hati Maria untuk perempuan. Didirikan oleh 7 dewan pendiri termasuk Romo Hadi PR. Aliran ini memiliki moto Pro Patria et Ecclesia yang berarti perjuangan demi bangsa dan gereja, dan memiliki semboyan perjuangan yaitu Fortiter in res suaviter in modo yang berarti kokoh dalam pendirian namun lembut cara mencapainya. Dengan kata lain, sikap yang mau ditampilkan yaitu sikap berani, keuletan, dan rendah hati. Nah, buat sahabat Katoliko keren yang suka bela diri, bisa ya coba THS dan THM ini. Akan dilatih sampai bisa kok. Selain untuk perlindungan diri, juga semakin menambah kecintaan kita terhadap Gereja Katolik. Tidak semua paroki memiliki komunitas ini. Sahabat Katoliko keren bisa juga temukan di sekolah Katolik, Universitas Katolik, maupun bisa bertanya ke keuskupan setempat di paroki mana komunitas THS THM ini ada. Dan sekitar tahun 1987, jumlah keanggotaan komunitas ini telah mencapai 2.700 lebih yang tersebar di Indonesia dan kini sudah mencapai sekitar 5.000 orang. 6. Youth for Christ. Youth for Christ adalah komunitas yang beranggotakan anak-anak muda,
bersifat dinamis, penuh energi, selalu bertumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Komunitas ini dibentuk pada tahun 1991 di Filipina. Pada perkembangannya, YFC yang merupakan singkatannya semula hanya ada di Filipina, menyebar ke seluruh dunia bersama dengan orang Filipina yang merantau ke penjuru dunia. YFC lama-kelamaan tidak hanya diikuti oleh para ekspatriark Filipina di berbagai negara, tapi juga oleh para umat Katolik di mana YFC itu muncul. Di Indonesia sendiri, YFC tersebar di berbagai daerah dengan dukungan CFC yang merupakan singkatan dari Couple for Christ Indonesia. Di Jakarta saat ini terdapat 6 chapter atau lingkungan, dengan chapter Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta sebagai bagian dari Pastoran Atmajaya sebagai satu-satunya chapter kampus di Indonesia. YFC berusaha menyebarkan nilai-nilai Katolik muda yang energik dalam diri anggotanya kepada masyarakat. Sebagian besar kegiatan dan program kerja YFC merupakan hasil pemikiran dan kreativitas dari anggota-anggotanya, dan setiap kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada 4F, yaitu Faith, Freedom, Friendship, and Fun. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai sarana yang membuat para anggota YFC semakin dekat dengan Yesus. 5. Persekutuan Doa Karismatik Katolik atau PDKK. Bagi sahabat Katoliko keren yang berjiwa karismatik bisa bergabung dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Nah, tidak semua paroki memiliki komunitas ini. Biasanya hanya terdapat di paroki-paroki kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Manado. Pembaharuan karismatik Katolik atau Katolik karismatik adalah sebuah gerakan komunitas di dalam gereja Katolik, mengadopsi beberapa praktik dan kepercayaan seperti aliran Pentakostal karismatik di dalam gereja Protestan. Pelayanan ibadahnya memiliki karakter misa dengan semangat tinggi, seperti pertemuan doa yang bercirikan nubuatan dan berbicara dalam bahasa roh. Para pendukung gerakan ini memandang karakter ini sebagai kepercayaan yang didasari karisma atau karunia-karunia Roh Kudus. Meskipun demikian, kebanyakan umat Katolik yang mengikuti komunitas ini atau Katolik karismatik menolak arus utama aliran Protestan Pentakostal karismatik itu sendiri, dan banyak juga yang menolak ajaran Pentakostal karismatik dan tetap kuat dalam iman Katolik yang karismatik seperti devosi kepada Bunda Maria dan misa. Komunitas Katolik karismatik ini disahkan oleh Leo Josephus Kardinal Swenens, seorang kardinal dari Gereja Katolik Amerika Serikat, di mana banyak umat Katolik di sana memiliki jiwa karismatik. Gerakan ini semakin populer di antara umat Katolik Filipina dan Amerika Serikat hingga mulai berkembang di Indonesia. Pada tahun 2003 yang lalu, gerakan ini telah beranggotakan 119 juta orang di 230 negara di seluruh dunia. Tak hanya umat Katolik, banyak juga jemaat Protestan aliran Pentakostal karismatik ikut bergabung dalam komunitas Katolik karismatik ini, dan komunitas ini bisa juga sebagai wadah persatuan umat Kristiani. 4. Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Bagi sahabat Katoliko keren yang mencintai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dapat bergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus atau yang biasa disingkat KTM. Komunitas Tritunggal Maha Kudus didirikan di Indonesia oleh Romo Yohanes Indra Kusuma CSE pada tanggal 11 Januari 1987. Saat ini, KTM memiliki 16.000 anggota bahkan telah menyebar di seluruh penjuru dunia. Keanggotaan KTM dapat ditemui di Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, dan Jerman. KTM adalah organisasi fraternitas Katolik untuk melayani kebutuhan spiritual paroki berdasarkan hukum kanon nomor 298 sampai 299. Ada 4 tahap keanggotaan. Tahap pertama peminat, tahap kedua anggota pemula, tahap ketiga anggota komitmen sementara, dan tahap keempat anggota komitmen penuh. Komunitas ini menekankan pada perpaduan sempurna antara dua spiritualitas besar Gereja Katolik, yaitu spiritualitas Karmelit dan spiritualitas pembaharuan karismatik Katolik. Komunitas ini belum terdapat di semua keuskupan, dan beberapa keuskupan yang memiliki komunitas ini seperti Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bandung, dan Keuskupan Manado. 3. Taize atau Teze.
Nah, buat sahabat Katoliku keren yang suka suasana hening dan tenang, wajib nih ikut komunitas Thèse. Thèse merupakan salah satu komunitas kategorial dalam gereja Katolik yang didirikan di Prancis oleh Bruder Roger pada tahun 1940. Komunitas ini juga menekankan pada meditasi dalam keheningan bak kesunyian yang membahagiakan. Thèse telah melahirkan sebuah musik ibadah yang unik dengan mencerminkan sifat meditatif komunitas itu sendiri. Musik Thèse menekankan ungkapan-ungkapan sederhana, biasanya kalimat-kalimat pendek dari Mazmur atau bagian-bagian lain dari kitab suci atau Alkitab yang diulang-ulang dan kadang-kadang juga dinyanyikan dalam bentuk kanon. Pengulangan ini dimaksudkan untuk membantu meditasi dan doa. Meskipun berasal dari Eropa Barat, komunitas ini berusaha menyambut orang-orang dan tradisi-tradisi dari semua penjuru dunia. Internasionalisme ini diwujudkan melalui musik dan doa-doa dengan nyanyian-nyanyian yang dibawakan oleh komunitas Thèse dalam berbagai bahasa dan juga mencakup kidung dan ikon dari tradisi Gereja Ortodoks Timur dengan ciri khas salib Gereja Ortodoks Timur maupun Gereja Katolik Timur dalam peribadatan. Komunitas ini juga tersebar luas di Indonesia seperti di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Manado, dan Keuskupan Agung Pontianak. 2. Legio Maria. Ayo, siapa nih sahabat Katoliku keren yang begitu mencintai Bunda Maria dan memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria? Nah, kami merekomendasi banget nih untuk bergabung dalam komunitas kategorial Legio Maria. Legio Maria adalah sebuah kelompok kerasulan awam Katolik yang melayani gereja Katolik secara sukarela. Legio Maria berjuang di bawah panji-panji Santa Maria tak bernoda dengan bersenjatakan doa-doa. Anggota Legio Maria tersebar di 5 benua dan merupakan organisasi kerasulan awam terbesar dalam gereja Katolik. Anggota terbanyak terdapat di negara Korea Selatan, Filipina, Brasil, Argentina, dan Republik Kongo. Tujuan dari Legio Maria sebagaimana tercantum dalam buku pegangan Legio Maria adalah kemuliaan Allah melalui pengudusan anggotanya yang dikembangkan dengan doa dan kerjasama aktif di bawah bimbingan gereja dalam karya Maria dan gereja untuk menghancurkan kepala ular dan meluaskan kerajaan Kristus. Singkatnya, mengusahakan supaya para anggotanya menghayati hidup seturut perintah Tuhan dan memancarkan cara hidup saleh. Tugas utama seorang legioner atau anggota Legio Maria adalah menghadiri rapat presidium dan juga doa, serta karya kerasulan seperti mengunjungi orang sakit, mengajak umat yang tidak aktif untuk kembali aktif dan membantu tugas paroki. Komunitas ini didirikan di Dublin, ibu kota negara Irlandia pada tahun 1921 oleh seorang awam Katolik bernama Frank Duff dengan spiritualitas komunitas berdasarkan pada ajaran Santo Louis Grignion de Montfort yang memiliki devosi yang kuat kepada Bunda Maria. 1. Komunitas lingkungan atau wilayah rohani. Nah, sahabat Katoliku keren pasti sudah tidak asing dengan komunitas yang satu ini. Umat Katolik dalam satu paroki dibagi ke dalam stasi dan lingkungan atau wilayah rohani untuk memaksimalkan pelayanan dan semakin mendekatkan umat yang satu dengan yang lainnya dalam persekutuan seperti salah satu pancat tugas gereja yaitu koinonia. Sahabat Katoliku keren yang ada di stasi atau lingkungan atau wilayah rohani tak hanya cukup untuk misa di hari Minggu di gereja, tapi dipanggil untuk menghidupi persekutuan setempat seperti mengikuti ibadah yang diadakan oleh lingkungan atau wilayah rohani setempat. Nah, ibadah yang diadakan di lingkungan atau wilayah rohani setempat ini juga terdiri atas beberapa bagian loh sesuai dengan status umur sahabat Katoliku keren. Seperti ibadah sekami untuk anak-anak, ibadah remaja untuk remaja, ibadah orang muda Katolik untuk kaum muda, ibadah wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI untuk ibadah ibu-ibu, dan ibadah KBK untuk bapak-bapak, dan serta ibadah lansia untuk para lansia. Tak hanya itu, semuanya disatukan dalam satu ibadah yang disebut ibadah lingkungan atau wilayah rohani, baik ibadah kunjungan rumah tangga maupun rosario. Adapun, ibadah ini juga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ibadah di wilayah rohani atau lingkungan, ibadah tingkat rayon atau wilayah, dan ibadah tingkat satu paroki. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia beberapa komunitas kategorial gereja yang bisa dijadikan referensi dan diikuti oleh sahabat Katoliku keren. Tak perlu semua diikuti, semua kembali sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimiliki sahabat Katoliku keren. Minimal aktif di salah satu dari ke-15 ini agar sahabat Katoliku keren semakin bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar komunitas kategorial yang kalian ikuti. Berkah dalam, Tuhan memberkati.